Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Arifin dari Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Sosial dan Humaniora. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar bisnis 1 untuk mewawancarai pengusaha sukses di Purwokerto. Perkenalkan, di sini saya dengan Ibu Lia dan Pak Hendrik. Apa kabar, Bu? Baik. Pak? Baik sekali. Di sini saya mau bertanya, ngobrol-ngobrol asik ya, Bu, Pak ya. Siap. Ya. Ibu kan punya usaha di bidang olahraga nggih, Bu? Ya betul. Nggih. Yaitu Smash nggih, Bu. Betul, Smash Badminton Center. Sejarahnya itu berdirinya kapan dan bagaimana, Bu? Tempat ini saya dirikan sekitar 12 tahun yang lalu. Sejarahnya karena kebetulan ayah saya itu sangat menyukai bidang olahraga badminton. Sehingga ini merupakan cita-cita ayah saya untuk memiliki tempat olahraga sendiri, di mana tempat ini bisa menampung bibit-bibit muda badminton. Karena itu makanya di sini juga ada PB-nya juga. Selain itu juga orang-orang umum, mulai dari anak-anak sampai instansi perkuliahan, semuanya bisa main semuanya di sini. Mulai dari eceran, member sampai mungkin ada pertandingan intern juga kita bisa. Kalau syarat jadi member itu seperti apa ya, Bu? Gampang, kita semuanya melalui online. Jadi mau pendaftaran sewa lapangan, mau jadi member bisa melalui WhatsApp. Kita secara online semuanya, asal konfirmasi dengan adminnya, nanti ada waktunya yang memang oke, hari dan jamnya, nanti bisa langsung bayar di muka dulu untuk 1 bulan ke depan. Seperti itu. Untuk pemesanan lapangan sendiri itu bagaimana, Bu? Kalau saat ini? Kalau saat ini maksudnya bagaimana? Kan Online tadi. ya. Melalui online tadi itu, melalui online semuanya. Jadi harinya kapan, jamnya kapan, tinggal menghubungi WhatsApp. Iya, melalui admin. Nanti saya sebarkan nomornya di bawah gitu. Ya, terima kasih. Untuk Smash sendiri, apa yang membedakan dari GOR yang lain, Bu? Untuk Smash sendiri kita berusaha untuk menjaga kualitas ya. Mulai dari lapangannya, segala fasilitas kami ini kami jaga supaya semua pengunjung itu nyaman. Pada saat mereka masuk, kita juga menjaga untuk keamanannya semaksimal mungkin. Untuk motor-motor, untuk helm bisa dibawa masuk, ada tempatnya. Lalu di dalam kita ada 4 lapangan, ada 3 kamar mandi, juga kita ada kantin, lalu ada musola juga. Jadi bagi teman-teman yang mau main tapi kepentok jam sholat, nggak usah khawatir karena di sini ada musolanya juga. Fasilitasnya lengkap gitu. Ya begitu. Dan kita selalu berusaha untuk meningkatkan fasilitas itu, meningkatkan dan menjaga ya kualitasnya. Untuk prestasinya sendiri, Bu, GOR ini udah digunakan untuk event apa aja ya, Bu? Macam-macam ya, mulai dari pertandingan intern sekolah sampai instansi sampai pertandingan PB untuk anak-anak itu waktu itu sekitar 4 tahun yang lalu itu sebelum Covid. Nah, itu kita selama 4 hari 3 malam itu kita menggelar pertandingan Jawa Tengah kalau nggak salah dulu itu. Jadi event besar. Lalu kalau yang terakhir kemarin pertandingan dari Kementerian Agama. Jadi seluruh instansi di bawah Kementerian Agama seperti itu. Banyak mungkin. Banyak pertandingannya. Ya, salah satunya. Kayak mana sih sekarang itu yang lagi ada di GOR sekarang itu. Iya. Pertandingan juga kayak Sony Dukun Soro juga tadi juga Datang ke sini. Datang ke sini. Dia untuk pemanasan gitu kan ya. Juga untuk PB Jaya Raya Jakarta itu juga datang ke sini. Kita memang sudah rekanan. Jadi setiap kali mereka ada pertandingan di GOR sini kan, GOR Satria, pemanasan atletnya semua di sini. Di sini. Iya. Mungkin lebih dekat ya. Oh iya. Biasanya. Dengar-dengar ada usaha lain, Bu, di bidang
event organizer Ya. di bawah naungan CV Gapura Negeriku. Ya betul. Mungkin dengan Pak Hendrik yang lebih Oh, iya. paham Ya. tentang itu. Jadi kalau kita ini kan selain semes, kita Ah. juga punya CV, yaitu namanya CV Gapura Negeriku. Jadi Iya. landasan hukumnya, badan hukumnya yaitu CV Gapura Negeriku, kita punya badan hukum. Ini namanya kita membuat suatu event organizer atau Iya. apa, kita butuh badan hukum kan Iya, pastinya. Itu jadi kita beratnya legalnya kita ada, semuanya ada, itu yang terutama pastinya. Jadi di bawah naungan CV Gapura Negeriku. Nah, CV Gapura Negeriku ini kalau orang Purwokerto mungkin wah apa sih itu, nggak tahu apa gimana. Ya memang kita tidak terkenalnya di CV-nya. CV-nya, kita terkenalnya mungkin di namanya, berarti kalau temen antar teman gitu namanya ada Yours, Ya. ada HLD Production, itu tuh sebetulnya tuh kita. Oh. Nah, biasa namanya kan ilmu marketing kan Oh iya. harus bisa Masuk bercabang ke- lah intinya, supaya orang-orang terkenalnya familiar. Oh, ini padahal kita satu Satu naungan naungan. kayak gitu, seperti itu. Jadi kalau orang bilang di Purwokerto bilang CV Gapura Negeriku siapa sih, nggak tahu. Kalau Yoyos tahu pastinya, HLD Production siapa pasti tahu. Cuman mereka mempunyai grup masing-masing lah, ibaratnya penanganan eventnya masing-masing seperti itu. Untuk itu berdirinya kapan ya, Pak? Kalau CV Gapura Negeriku itu berdirinya itu tahun 2018-2019. Itu secara legalitas badan hukum kita terdaftar 2018-2019, karena kita itu kan awal mulanya mungkin iseng-iseng karena sering kumpul, terus ada acara apa kok enak kayak gitu, bikin event kayak gitu, kok sayang banget kan misalkan kalau ini tidak di wadah yang benar sesuai dengan runtutan. Dan kita juga punya anak-anak yang kompeten juga kan di bidangnya. Nah, itu kita rekrut seperti itu. Jadi ada tugas masing-masing di antara teman-teman kita, nanti yang bagian apa. Cuman semuanya memang motor, kalau ibaratnya main bola, yang motor serangannya itu ada di kita, seperti apanya seperti itu. Jadi kalau di luar kota, kebetulan kita sih sering banyaknya itu event itu di luar kota, Mas. Jadi di luar kota itu banyak yang ke kita gitu. Tapi kalau di dalam kota sendiri kita malah Belum. jarang. Ya sudah ada beberapa, cuma kita jarang pegang di dalam kota kita sendiri, kayak contohnya Purwokerto. Tapi kalau di luar kota kita udah sering banget lah, hampir. Kemarin juga habis pulang dari Bandung, banyak lah muter-muter. Itu acara apa, Pak? Ya macam-macam, ada yang musik, ada yang pameran, ada yang apa, ya tergantung dari jobnya yang mau diambil seperti apa sih. Untuk event yang paling berkesan menurut Bapak apa, Pak? Event yang selama paling ini. berkesan, kalau saya sih jalan-jalan ya, kayak pariwisata ya. Kalau ibu mungkin nggak tahu musik kayaknya sama ya. Jadi kalau event yang paling berkesan itu bagi saya, karena CV Gapura Negeri kan keseluruhan, jadinya dari pariwisata kita menangani, dari musik, kalau kalian lihat artis di luar sana musik kita juga menangani, dari kalau kayak di kampus musiknya, sound systemnya, apanya semuanya kita juga menangani juga, fotografer, terus makanan mungkin ya, makanan kita juga sebenarnya banyak Mas daftarnya Mas. Itu kalau di runtut semua, tapi kita namanya kan IO jadinya, event organizer. Jadi pernikahan, terus videotek, kayak videoteknya mungkin yang kemarin itu ada dari salah satu peserta Putri Pariwisata juga, itu datang ke kita juga minta di tagging, kita yang ngurusin semuanya. Terus tapi kalau yang paling seneng event yang musik sama pariwisata ya, bisa jalan-jalan gitu, Pak? Ya kalau pariwisata bisa jalan-jalan, cuman kita bisa ternyata di sini seperti ini. Kayak kemarin juga pas sebelum Covid itu ada yang dari Jakarta juga, kita datang ke Purwokerto, kita jadi kenalkan Purwokerto seperti apa sih. Kalau yang Putri Pariwisata kemarin juga kita ke Banyumas sana, ternyata di Banyumas itu mau ada namanya
Banyumas Kota Lama, akan dibuat Banyumas Kota Lama. Jadi kalau kalian pengen tahu di Banyumas sana, itu sudah ada Sungai Serayu, itu kan sudah mau dibuat dermaga yang mungkin kalau kalian lihat di Instagram Pak Husen apa yang Di TikTok juga banyak itu kan Banyumas Kota Lama. Mungkin pemerintah Banyumas ini juga ingin memajukan Prokerto lewat Banyumas Kota Lama seperti itu. Untuk kemarin-kemarin kan Indonesia terkena wabah COVID seluruh dunia gitu. Iya. Mesti kan berpengaruh pada setiap usaha yang dijalankan nih Pak. Upayanya apa yang sampai sekarang bisa bertahan gitu? Upayanya ya menabung yang banyak. Iya betul, Menabung yang banyak ya sih. Ya juga itu Iya penting juga. Pada saat mendapatkan harus menghitung berapa yang harus dikeluarkan, berapa yang harus disisihkan untuk ditabung. Itu juga pelajaran dari wabah COVID itu. Jadi jangan seperti yang diomongin orang-orang sukses itu kan, kalau kamu dapat misalnya satu hari punya 3 juta gitu, kamu hanya boleh mengeluarkan 100.000, sisanya kamu simpan, supaya simpannya untuk hidup kamu atau itu untuk modal nanti ke depan kan kamu nggak tahu. Iya. Itu satu. Yang kedua juga harus berinovasi terus ya, kalau saya rasa sih, bagaimana caranya mengatasi. Jadi sebuah tantangan itu bukan untuk ditakuti tapi untuk ditaklukkan. Jadi benar yang katakan Ibu tadi. Jadi kalau kita sih punya terobosan, contohnya misalnya kalau namanya pasti terdampak, imbasnya pasti banget ya Mas ya. Itu nggak munafik lah, semua pasti terdampak banget dari sektor apapun. Cuman dari sisi itulah kita punya terobosan baru. Oh, event sekarang lewat virtual, event sekarang lewat misalkan internet, terus kita bikin studio, kita buat di sana, terus kita sebarkan. Nah sekarang kan tahu orang pasti beralihnya ke YouTube seperti itu, YouTube channel apa kayak gimana. Nah, kita beralih seperti itu. Cuman memang lah itu yang tadi uang yang tadi disisihkan untuk kita event segala macam. Nah peralatan kebetulan kita punya peralatan yang mumpuni. Nah, jadi kita tinggal tambah misalkan apa yang kurang sih, misalkan bandwidth internetnya, terus mungkin kameranya lensa seperti apa lagi, harus kayak gimana lagi, terus kayak gimana. Nah itu kita inovasinya harus ada di situ. Jadi kalau untuk semes mungkin lebih ke kita nabung itu untuk maintenance. Karena maintenance gor itu nggak main-main gitu kan. Jadi kita harus berani untuk menabung demi fasilitasnya tetap baik. Jadi sampai lapangan semuanya itu harus diperhitungkan. Menambah fasilitas juga iya, supaya nyaman, juga karena COVID juga kita melalui online ya, online. Harus lebih Tapi bisa. main badmintonnya bukan online ya. Pemesanannya online. Pemesannya online, kita buat sistem seperti itu. Sistem online juga untuk pemasarannya juga kita melalui media sosial gitu, lebih dikencengin gitu. Juga di website kita, Instagram, TikTok, YouTube, semuanya. Sampai kita juga buat, siapa sih yang bisa buat video tentang misalkan smash kayak gitu, ya konten video kayak gitu, kita kasih free, kita kasih apa, intinya kan sebuah yang masukan aja kepada mereka, oh bisa nih kayak gini free, kan seneng kan olahraga juga ya gitu, biar mereka juga seneng aja gitu, karena kebetulan sini sekitar 80%-nya anak muda semua, jadi kita juga harus berinovasi gimana sih cara mereka tetap di sini nggak tempat lain gitu. Sebutannya kalau anak muda smash itu smash people. Ada namanya juga. Ada slogannya gitu. Ada, betul. Namanya smashin aja. Ya, jadi ada sebutannya itu, kita cuma pingin ngomong aja smash people. Nah setiap di update status untuk jam kosong itu selalu setiap hari, apalagi weekend harus ada gitu kan. Nah itu tulisannya info smash people gitu. Jadi pertama cuma kata-kata seperti itu, ternyata anak-anak yang senang di sini mereka bangga dengan kata-kata itu, malah mereka ngomong smash people nih gitu. Jadi kan berarti sudah masuk ke mereka jargonnya gitu. Jadi kalau badminton di YouTube di mana-mana juga, kemarin kalau rekan-rekan dari kayak misalnya dari PB Jarum, dari mana datang, mereka kita ngomongnya itu smashin aja gitu. Jadi ada jargon-jargonnya gitu. Kan anak muda sekarang kan begitu kan. Iya. Kalau di IO-nya sendiri sih kita juga sama sih Mas. Via tadi website, internet,
website internet ya, apa Instagram, TikTok seperti itu. Jadi kebanyakan dari luar hubunginya kita langsung seperti apa kita data konsepnya seperti apa. Jadi tidak hanya di orang umum saja, pemerintahan pun juga kita pernah juga untuk menggarap event-eventnya mereka juga seperti itu. Untuk pebisnis pemula nggih Pak, motivasinya apa gitu untuk pebisnis pemula biar usahanya sukses lancar gitu. Ya motivasinya kalau bisnis bagi pemula ya pertama ya jelas ya berdoa, terus usaha pastinya ya, mempunyai channel pastinya kan ya, ibaratnya kan semua orang kan punya kelebihan dan kekurangan pastinya. Bagaimana sih kira-kira mempunyai kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Nah kalau untuk motivasi saya ya tidak harus berapa banyak modal yang harus kamu keluarkan. Jadi modal yang harus kamu keluarkan nggak usah banyak-banyak, nggak usah terlalu banyak, tapi berapa besar usaha kamu untuk mendapatkan bisnis kamu supaya sukses itu bagaimana. Itu jadi modal itu nggak usah banyak, tapi usahanya kamu itu yang harus penting. Bagaimana sih usahanya ini supaya kita berhasil. Nah itu usaha dalam diri kita ya intinya bukannya berdoa doang tapi tidak berusaha. Terakhir saya mau tanya, rahasia biar ini tetap lancar apakah bersedekah atau berpuasa gitu? Kalau ibadah, kalau ini jelas ya, ini rahasia. Sebetulnya kita nggak mau ngasih tahu rahasianya ini. Jadi rahasia kita kalau dalam bisnis kita ini, kita selalu menyisihkan dari penghasilan kita untuk anak-anak atau orang-orang yang tidak mampu, untuk fakir miskin. Contohnya saja kalau misalkan kita biasanya kalau setiap Jumat Berkah, ibu biasanya suka Setiap bulan sekali pasti. Atau seminggu sekali. Iya, jadi per bulan ya. Per bulan kita pasti ngasih karena kita masing-masing. Jadi misalnya SMS dia nanti mungkin ada ya dulu ya kita ada lah, nggak bisa disebutin. Pokoknya di tempat sedekah itulah intinya sedekah. Kalau mau sedekah nggak apa-apa lah. Jadi kita ngasih ke yang benar-benar membutuhkan. Begitu. Benar. Jadi kasihnya ke benar-benar membutuhkan. Mungkin nambahin sedikit buat teman-teman yang mulai usaha itu cuma satu, jangan takut gagal. Gagal coba lagi. Karena dengan kamu gagal, kamu harus bisa ngelihat, oh berarti saya salahnya di mana, lalu diperbaiki. Mungkin di bidang ini kamu nggak bisa, kamu punya bidang yang lain yang kamu nggak tahu kalau kamu itu bisa. Perluas wawasan, juga kenalan ya, koneksi, banyak ngobrol. Dari situ kita bisa dapat, oh ternyata saya salah di sini, saya harus seperti itu. Jadi dan jangan lupa ya tuh bersedekah itu penting. Iya, karena betul. Dari bersedekah insya Allah ya pastinya namanya rezeki itu kita kan selalu dilipatkan. Selalu ngalamin itu ya. Selalu Jadi dilipatkan, dan itu nggak perlu kamu dustakan. Ya. Mana yang kamu dustakan, intinya pasti ada. Itu intinya seperti itu. Pasti ditolong ya Mas, kalau Iya, saat pasti lagi ditolong. Kita butuh pertolongan pasti ditolong gitu. Ditolong. Jadi jangan sampai dapatnya banyak terus buat kita sendiri gimana, enggak. Masih ada penghasilan tertentu, masih ada hak-hak orang lain yang harus kita buatkan, yang harus kita serahkan, entah ke siapapun maksudnya. Kalau kita sih nggak mau nyebutin ya, itu rahasia. Pokoknya yang membutuhkan lah. Jadi jangan hanya kasihnya ke misalnya instansi yang sudah bagus, sudah kaya gitu kan ya, enggak gitu. Justru kita carinya tempat-tempat yang memang benar-benar membutuhkan dan langsung ya Mas. Biasanya kita tidak mau kasih tahu siapa nama kita, siapa kita ngasih ikhlas. Sekian, terima kasih kepada Bu Lia, Pak Hendrik sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.